Saat ini saya bersama Bapak Haji Suyana Hadi P, Ketua PKP Lembaga Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar Provinsi Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait laporan kepada Bapak Menteri BUMN Erick Thohir terhadap PTP Nusantara 9 Ngobo yang beralamat Dusun Ngobo, Desa Waringin Putih, Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Izin Bapak, tanggapannya terkait laporannya seperti apa? Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Saya akan menyampaikan pertanyaan tadi bahwa saya akan menjawab betul bahwa pencegahan korupsi dan pungutan liar PKP Jawa Tengah dan DIY saat ini melaporkan kasus yang terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh direksi maupun pejabatnya PTP Nusantara 9 kepada Menteri BUMN atas dasar PKP pernah melakukan satu surat klarifikasi, kedua surat pelaporan, tapi tidak ada tanggapan. Itu termasuk laporan kita ke direksi utama, ke PT, ke direktur utama di Jakarta, di holding, tapi tidak ada tanggapan. Sehingga kita dengan masuknya laporan yang ketiga ini adalah langsung kepada Menko BRN, yang tujuannya adalah kita kan pengen tahu persis dengan aduan masyarakat, dengan rusaknya lahan PTP, dengan digempurnya lahan PTP penambangan. Itu yang kita akan jadikan satu laporan. Izin Bapak, Ya, apa saja Pak yang dilaporkan PKP kepada pihak-pihak yang terkait itu Bapak? oke. Kita laporkan yang ini saja Mas. Kita pengen tanya, ingin mengasih tahu bahwa lahan PTP ratusan hektar itu adalah kemarin ada pohon karetnya Mas. Itu ditambang. Itu kayaknya kayak alih fungsi. Nah, yang kita pertanyakan, kita klarifikasi kemarin, selain aduan masyarakat, itu kita menanyakan, apakah sudah ada izinnya? Apakah sudah dapat restu tentang penambangan pohon, penambangan lahan, dan penambangan pohon-pohon karet yang masih produktif? Itu yang kita laporkan. Dasar PKP sendiri apa Pak untuk melaporkannya Pak? Oh gini, Dasar jadi hukumnya kalau, Pak? ya, dasar hukum begini. PKP adalah pencegahan korupsi dan pungutan liar, itu adalah non-government organization, katakanlah itu, gitu. Lembaga non pemerintah. Kita acuanis rekan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 mengacu dengan Perpres 68 dan Perpres 71 tahun 2001. Itu yang menjadikan acuan bahwa masyarakat kelembagaan itu adalah punya hak, punya wewenang untuk melaporkan, untuk memberikan satu masukan dan sebagainya. Melaporkan ke APH pun boleh, itu diatur oleh undang-undang dikala itu diduga merugikan negara. Itu yang terjadi Mas. Izin Bapak, tadi sudah disebutkan oleh Pak Hadi sebagai Ketua Lembaga PKP bahwa di situ ada dugaan adanya tindak pidana korupsi atau penggunaan jabatan yang tidak semestinya. Nah, di situ apakah ada secara real kerugian negara atas tindakan yang dilakukan oleh PTP tersebut, Pak? Oh begini Mas ya. Jadi kalau kita menduga kerugian negara, keuangan negara, menduga penyalahgunaan jabatan, itu memang kita diadakan satu penyelidikan nanti oleh APH. Tapi yang jelas lahan PTP itu ada pohon karet yang masih produktif, dan pohon karet itu masih berumur 5 tahun, itu produktif. Biasanya itu di perkebunan setelah 25 tahun usia pohon karet itu baru diganti, gitu. Tapi 5 tahun saat ini itu produktif baru bagus. Kenapa ditebang? Kenapa dialihfungsikan? Kenapa per pohon kok dijual 1 juta? Padahal itu kurang lebih 60 hektar umpamanya. Nah kalau 1 hektarnya itu Mas kurang lebih sekitar 700 pohon. Bayangkan, berarti 1 hektar itu adalah 1 juta kali 700 berarti 700 juta. Kalau kali 60 hektar kurang lebih 42 miliar lebih. Sekian ya Bapak ya. Ya, itu salah satu contoh. Itu yang kerugian.
Yang diduga uangnya kemana? Nggak jelas. Mau kita klarifikasi, nggak pernah ada konfirmasi. Yang kedua, hasil tambang yang dieksplorasi, hasil tambang yang dijual, itu pembagiannya kayak apa? Untuk makmurnya masyarakat atau tidak? Untuk masuk ke kas negara atau tidak? Atau masuk ke oknum-oknum? Itu yang kita khawatirkan. Izin Bapak, Ya, apakah Bapak pernah menanyakan dokumen terkait apa yang sudah dilakukan PTP Nusantara 9 Ngobo mengalihfungsikan terkait dengan adanya pemotongan pohon itu, Bapak? oke. Jadi sebenarnya gini Mas, BUMN itu ada aturan undang-undang tersendiri, gitu. Itu ada diperbolehkan dan tidaknya itu sesuai dengan undang-undang. Nah kemudian kita tuh akan mengacu di hasil investigasi, gitu. Hasil investigasi masalah pohon kerugian negara tadi. Nah kerugian negara itu nanti akan bisa dinilai atau diselidiki oleh APH nanti larinya toh, itu akan terjadi. Berapa nanti akan terjadi kerugian negara atau tidak? Akan terjadi pungli atau tidak? Akan terjadi satu suap atau tidak? Itu nanti akan terjadi. Karena lahan itu kita tanyakan legalitasnya daripada lahan yang ditambang, lahan yang dialihfungsikan itu ada atau tidak? Itu yang jelas. Izin Bapak, Bapak pernah menanyakan kepada PTP ataupun kepada pihak investor Ya, yang ada kerjasama dengan PTP, yang pastinya Bapak akan menanyakan tentang izin penambangan dan juga tentang kaitan dokumen kerjasama antara PTP dengan pihak investor. MOU maksudnya. Iya, ya? MOU. Oke, Pun, Pak, kita Oke, pengen gini, tahu. makanya di situ ya, penambangan harus pengusaha tambang harus punya izin tambang. Mereka mengadakan satu kerjasama dengan siapapun boleh, sepanjang perusahaan tadi sudah mempunyai legalitas perizinan, itu diperbolehkan. Kemudian kita pernah menanyakan kepada PTP, direksi PTP tingkat bawah yaitu di Ngobo, gitu. Itu kita tanyakan bahwa itu sudah ada izinnya katanya, kerjasamanya ada katanya, tapi kita tidak pernah dikasih satu konfirmasi. Lah kita cuma mengacu satu aja, dikala itu sudah benar, semua sudah benar, ya sudah silakan berjalan karena memang aturan udah benar. Kenapa tidak mau transparan? Katakan semua sudah selesai izinnya, kasih unjuk. Tapi selama ini kan mumpak-mumpak gitu bahasanya. Nah, itu yang menjadi satu tanda tanya daripada masyarakat maupun masyarakat lingkungan yang saat ini dirugikan, tidak bekerja. Banyak yang tidak bekerja dengan penambangan pohon tadi, pemotongan maksudnya, gitu. Nah itu yang terjadi Mas, gitu. Masih ada? Yep. Izin Pak, dengan adanya PTP ketika memberikan kerjasama dengan pihak investor yang notabene adalah berbeda fungsi, bahwa PTP itu sebenarnya mempunyai undang-undang tersendiri terkait tentang perkebunan, sedangkan untuk investor itu adalah khusus untuk pertambangan. Apakah itu tidak menyalahi aturan undang-undang? Oke. Jadi gini, PTP punya wewenang untuk mengalihfungsikan dikala lahan itu tidak produktif, boleh itu di undang-undangnya. Kan gitu. Tapi aturannya kudu diikutin, regulasinya kudu diikutin, gitu sih. Kita masuk di situ. Nah kalau itu pohon karet sekarang produktif menghasilkan karet banyak, kenapa kok harus dipotong? Kenapa harus ditambang? Itu kita pertanyakan satu. Yang kedua, hasil daripada penambangan itu untuk kemana? Untuk siapa? Bagaimana penghasilannya? Bagaimana memperdayakan masyarakat lingkungan? Sehingga ekosistem itu rusak di lingkungan sebelah kanan kirinya. Itu yang diberikan pertanyaan itu. Nah sekarang kita kembalikan, kita laporkan semuanya, tak tembuskan ke Pak Presiden, kita lapor kepada BUMN, mau ditanggapin atau tidak? Kalau tidak ya silakan, berarti seperti itu kelakuannya. Itu kita udah puncaknya loh, kita melaporkan pada Kementerian BUMN yang membidangi. Itu yang kita lakukan Mas. Masih ada Mas? Monggo. Menurut dugaan Bapak, terjadinya alih fungsi daripada zona pertanian yang khususnya untuk pelestarian alam dan berfungsi lain dengan pertambangan. Menurut Bapak itu sebenarnya ada izinnya nggak Pak?
untuk TKPR, untuk Jadi pemanfaatan lain. kalau mereka ada izinnya, kita sudah ngirim surat klarifikasi, kita sudah tanya dengan baik-baik, kasih dong, kan gitu, selesai masalah. Kalau pemerintah desa pun waringin putih, tidak tahu menahu, nah gitu. Maka mereka mempunyai satu wilayah di pemerintahan desa itu, dia tidak tahu sama sekali. Lihat apa manfaatnya, apa keuntungan daripada pemerintah desa? Tidak ada, Mas. Itu mau ditanyakan. Adanya dugaan kerugian negara yang sudah Bapak ungkapkan tadi, kaitan adanya tanaman produktif yang harusnya 5 tahun itu bisa berproduktif, akhirnya dengan jangka waktu 1 tahun dipotong menjadi dikalkulasi oleh Bapak kaitan kerugian negara sampai berapa M itu. Izin Pak, itu pernah ditanyakan Pak, uang itu yang menerima siapa Pak? Ya, itu informasi dari salah satu orang, gitu, orang dalam lah katakan gitu. Itu disetorkan ke perusahaan. Tapi kita pernah minta bukti, juga pernah dikasih. Kalau kita punya buktinya, ada orang luar yang beli itu 1 juta. Berarti Bapak sempat meminta ya? Sempat meminta. Dan kita bisa buktikan, yang beli pun sekarang kita bisa membuktikan. Itu yang terjadi, Mas. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat dengan laporan ini udah puncak, tinggal pemerintah orang di atas sana bagaimana menyikapi itu. Inilah keluhan masyarakat, inilah keluhan orang bawah. Nah, jadi sehingga harus ditanggapi dengan baik untuk tidak merugikan negara, tidak merugikan masyarakat, yang terutama adalah untuk ekosistem lingkungan. Itu yang kita harapkan.